Hormat kami mengantar Kaisar Dajiang ke peristirahatan terakhirnya. Yang mulia. Xiao Bao, kok kamu bisa-bisanya nekat bunuh diri? Kalau kamu kenapa-kenapa, Mama gimana? Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Xiao Bao, kamu tidak mengenali Mama lagi? Mama? Mama, Xiao Bao, ada apa denganmu? Ternyata aku hidup ribuan tahun kemudian. Dan menjadi putri palsu yang merebut posisi orang. Tunggu. Kalau begitu, aku tidak akan bisa bertemu permaisuri lagi? Permaisuriku. sayang, gawat. Ada apa? Setelah Xiao Bao sadar, dia terus mengoceh. Bagaimana kalau kita cari dokter lain untuk memeriksanya? Mungkin karena Mingyue akan pulang. Dia merasa tidak aman. Makanya dia nambet. Enggak apa-apa. Aku coba bujuk dia. Kalian, apa ada yang ingin kalian sampaikan pada aku? Xiao Bao, kamu? Panggilan itu merusak wibawa aku. Lalu kami harus panggil kamu apa? Mulai sekarang, kalian panggil aku yang mulia saja. Atau, panggil Ratu Kaisar. Boleh juga. Xiao Bao ini, jangan-jangan otaknya cedera karena jatuh ke air? Aku juga berpikir begitu. Kalian sedang membicarakan apa? Nah, ayah tahu kamu sulit menerima kalau kamu bukan anak kandung kami. Tapi kami janji padamu, meskipun Mingyue kembali, kamu tetap putri kami. Jadi, jangan lagi melakukan hal-hal yang menyakiti dirimu sendiri, ya? Mingyue adalah putri kandung Mama. Dia juga kakak kandungmu. Dia terpisah dari kami belasan tahun, dan sudah banyak menderita. Setelah kita menjemputnya pulang, kita berempat akan berkumpul lagi. Dinasti Dacia sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Pernyataan ini sangat berkenan di hati aku. Karena dia adalah putri kalian, tentu saja harus dijemput dan diperlakukan dengan baik. Xiao Bao, kamu setuju Mingyue pulang? Kenapa tidak setuju? Baiklah. Besok kita akan menjemput kakakmu pulang. HM. Yue, Mama tahu, selama ini kamu menderita. Nanti, Mama pasti akan lebih menyayangimu. Hanya saja Xiao Bao, Ada apa dengannya? adikmu itu, dia tidak waras. Berpura-pura gila untuk menjebak aku? Jangan harap. Nyonya. Gawat, Nona mencoba gantung diri. Apa? Xiao Baoku, bukankah kemarin sudah berpikir jernih? Kenapa hari ini jadi tidak waras lagi? Aku sudah berpikir semalaman. Mungkin dengan mati aku bisa kembali. Bagaimana kalau berhasil? Dasar anak ini, benar-benar konyol. Cepat turun. Cuma akting kok. Dia tidak akan benar-benar jatuh. Aku pergi. Sampai jumpa lagi. Jangan melompat. Mama mohon, nak. Istriku, bangunlah. Nasibku sekuat ini. Kau Jiang Mingyue? Ya, aku? Baguslah kau kembali. Kau baik-baik saja? Baik. Tidak mati juga. Tidak apa-apa. Aku punya rencana lain. Xiao Bao. Sepertinya nasibku memang sekuat ini. Xiao Bao. Xiao Baoku masih hidup? Masih hidup kok. Yue, Mama lupa memperkenalkanmu kemarin. Ini adikmu, Jiang Yu. Manis dan imut, kan? Kau salah paham ya? Tentang manis dan imut? Xiao Bao, mulai sekarang, Yue adalah kakakmu. Kalian berdua harus saling membantu. Bergaulah yang baik. Mengerti? Selama dia patuh, aku tidak akan menyia-nyiakannya.
Sudahlah. Dia tidak waras. Kau sebaiknya berdoa agar dia benar-benar tidak waras. Bentuk ini. Kok beda dengan wilayah kekuasaan yang aku taklukkan? Tidak sama. Ukurannya juga beda. Berapa luas wilayah negara kita sekarang? Sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Berapa? Ada apa? Kurang ajar. Dulu aku jelas-jelas memperluas wilayah sampai 15 juta. Kok sekarang cuma sisa 9,6 juta? Apa suku barbar di luar sana merebut kota-kota aku? Atau bajak laut asing yang tidak tahu diri? Kamu mau apa? Siapapun yang berani menyerang, meski jauh, pasti akan dihukum. Pasti akan dihukum. Tidak kusangka dia sebegini patriotisnya. Begitu aku kembali ke tahta, aku pasti akan memimpin pasukan untuk memusnahkan mereka. Kalau aku pergi dari rumah ini sekarang, masih sempat tidak ya? Gila. Sejarah kuno. Sejarah modern. Aku punya pertanyaan. Kenapa di buku sejarah tidak ada catatan tentang negara Jiangku? Mungkinkah di sejarah memang tidak ada negara Jiang? Tidak mungkin. Prestasi gemilangku, bagaimana mungkin tidak ada di buku sejarah? Satu demi satu. Apa kamu harus sekarang berdebat denganku tentang ini? Kenapa tidak? Menurutmu, aku sekarang cocok untuk bicara? Tidak cocok? Keluar! Xiao Bao, Mingyue. Bagaimana kalian hari ini di rumah? Senang tidak? Lumayan. Dia cukup penurut. Bagaimana Mingyue? Bagus? Dia juga cukup gila. Bagus. Kalian bisa akur. Mama jadi lega. Kalian berdua adalah putri kesayangan Mama. Oh ya, lihat siapa yang datang. Lama tidak bertemu. Siapa dia? Nggak tahu. Kamu Mingyue kan? Halo, namaku Lu Chenxi. Jiang Mingyue. Tunanganmu sendiri kok tidak kau kenali? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mengingat ini kesalahan pertamamu, kali ini aku maafkan. Jangan sampai nanti aku mendengar hal seperti ini lagi. Aku sudah punya permaisuri. Hampir lupa. Dia agak tidak waras. Tuan Lu, cepat duduk. Ada apa datang kemari hari ini? 2 hari lagi ada pesta ulang tahun kakek. Aku datang untuk mengantar undangannya. Aduh, Undangannya bisa disuruh orang saja yang antar. Kok repot-repot datang sendiri? Tidak merepotkan. Aku juga membawakan hadiah untuk Jiang Yu. Kurang ajar. Sepertinya Xiao Yu tidak terlalu suka hadiah ini. Lain kali aku akan pilih yang lebih bagus, lalu memberikannya padamu lagi. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Tuan Lu, cepat sekali perginya. Hati-hati di jalan, ya. Baik, Bibi. Mingyue, menurutmu Tuan Lu bagaimana? Lumayan. Sebenarnya keluarga kami dan keluarga Lu ada perjodohan. Yang kakek buyutmu tetapkan saat masih hidup. Bukankah itu Jiang Yu dan Lu Chenxi? Tapi kamu yang sebenarnya putri kandung kami. Jadi perjodohan ini seharusnya juga milikmu. Tidak mungkin karena seorang pria merusak persahabatan yang sudah susah payah terjalin, kan? Selamat, kamu punya tunangan. Jadi, Papa Mama ingin tanya pendapatmu. Bagaimana? Tidak ada pendapat. Tidak mau dipikirkan lagi? Tidak perlu dipikirkan. Kalau begitu perjodohan ini. Tidak mungkin. Xiao Bao, bukankah dulu kamu suka Tuan Lu? Dulu ya dulu. Sekarang dia psikopat. Hah? Pokoknya tidak mungkin. Aku sudah punya permaisuri. Ngomong-ngomong soal permaisuri, tiba-tiba aku kangen permaisuri. Entah dia sekarang baik-baik saja atau tidak. Hachi. Kamu sedang apa lagi? Memikirkan permaisuri. Aku tidak tahu dia bagaimana kabarnya sekarang. Apakah dia melihat bulan yang sama denganku? Terlalu mendalami peran. Permaisurimu orang seperti apa? Permaisuri itu seperti bulan di langit. Tidak kusangka, pasangan impiannya ternyata masih cinta sejati. Sudah waktunya pulang. Tapi aku tidak bisa pulang loh. Hujan. Pulanglah. Kalau aku masih peduli padamu, aku ini anjing. Menyebalkan. Xiao Bao, kakekmu menelepon, bilang dia kangen kita.
minta kita pulang ke rumah lama. Meskipun tidak jelas ada apa, tapi dia sudah menyuruh orang menjemput Mingyue duluan. Hari ini mau tidak mau harus pergi. Suamiku, aku punya firasat buruk. Istriku, aku juga. Tuan muda kedua sudah kembali. Tuan besar dan tuan muda pertama sudah lama menunggu kalian. Masuklah. Terima kasih, Bibi Wu. Kenapa kamu berdiri? Ada yang bilang aku dari desa, tidak punya sopan santun. Mengajariku tata krama? Kakak ipar, kenapa kamu bicara begitu tentang Yue? Adik ipar, omongan apa itu? Aku dengan baik hati mengajari putrimu, malah jadi aku yang salah. Karena Mingyue sudah kembali. Dia adalah nona muda keluarga Jiang. Kalau sampai tersebar, nona muda keluarga Jiang tidak punya tata krama. Yang malu pada akhirnya, tetap saja nama baik keluarga Jiang. Aku semua demi keluarga Jiang. Kakak ipar, Mingyue adalah putri kami. Kami sendiri yang akan mengajarinya. Adik kedua, bukan kakak ipar mengomelimu. Kalau kalian memang bisa mengajari orang, Jiang Yu tidak akan membuat begitu banyak lelucon. Menurutku, karena yang asli sudah kembali. Yang palsu masih disimpan sampai tahun baru. Tertukar anak itu kecelakaan. Mereka berdua tidak bersalah. Sudah? Baru pulang sudah ribut-ribut. Tidak tahu malu. Kakak tertua, adik kedua, ikut aku ke ruang kerja. Baik. Adik ipar, karena sudah datang, jangan diam saja. Tangan Bibi Wu terluka, makan malam hari ini kamu yang masak. Ingat masak daging babi rebus. Ya Ozu suka itu. Kenapa bengong? Cepat sana. Mau bikin kami kelaparan, ya? Aduh, aku segera ke sana. Xiao Bao, Yue, kalian main dulu. Mama mau masak. Kalian jangan cuma berdiri. Ambilkan kami air minum. Lalu pijat bahu ibuku. Aku mau jeruk. Kupas untukku. Kalian dulu selalu. Hidup seperti ini? Cabut pedang. Bunuh mereka semua. Membunuh itu melanggar hukum. Katanya kaisar dan rakyat biasa sama di mata hukum. Ini harus hati-hati. Memukul orang melanggar hukum? Melanggar, tapi bisa diatur. Mengerti. Nona kedua, teko airnya di sini. Jeruknya juga di sana. Nah, begitu dong. Meskipun sudah menempati posisi selama bertahun-tahun, dia cuma penipu. Tapi pekerjaan menuangkan teh dan air, dia lumayan cekatan. Emma, jangan puji dia. Orang seperti dia memang ditakdirkan untuk melayani. Jiang Yu, kalau airnya terlalu dingin atau panas, awas saja kamu. Dasar jalang, apa yang kamu lakukan? Jiang Yu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bukankah kalian mau minum air? Minumlah sepuasnya. Ya ampun, dasar jalang. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan nyonya dan nona besar. Kamu mau apa? Memukul mereka, tapi tidak boleh memukulku? Bukankah tanganmu terluka? Tidak bisa memasakkan? Betul. Patah tulang. Sakit sekali. Kalau patah tulang, harus terlihat seperti patah tulang. Tanganku. Teriakanmu jelek sekali. Sekarang baru terlihat seperti patah tulang sungguhan. Aku akan membunuhmu, dasar jalang. Sepertinya airnya belum cukup diminum. Kalian gila. Lepaskan aku. Wanita jahat. Dasar jalang. Aku akan memukulmu sampai mati. Berisik. Makan jerukmu. Ugh. Apa yang kalian lakukan? Suamiku gila. Jiang Yu gila. Dia menenggelamkan aku dan Suksu. Dia juga mematahkan tangan Bibi Wu. Bahkan Yao Zu tidak luput. Dasar jalang. Aku memukul mereka, bukan kamu. Tidak senang ya? Kacau. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa kamu masih menganggap keluarga ini ada? Tentu saja. Mereka ingin minum, jadi aku biarkan mereka minum sepuasnya. Dia ingin makan jeruk, jadi aku suapi dia jeruk.
Dan dia bersikeras tangannya patah. Tentu saja aku harus mengabulkannya. Anak kedua. Ini anak baik yang penurut yang kamu maksud? Hari ini dia bisa memukul paman dan bibi besar. Besok, apa dia akan memukulku? Ayahnya? Bukan tidak mungkin. Lagi pula, Xiao Baoku tidak waras. Wajar kalau dia sedikit gila. Kenapa harus tunggu besok? Hari ini juga bisa. Kamu, dasar anak durhaka. Kamu cuma anak haram. Tidak mengusirmu dari rumah. Itu karena keluarga Jiang berbelas kasih. Sekarang kamu berani-beraninya membuat kekacauan di rumah. Benar-benar pembawa sial. Kemari, terapkan hukuman keluarga. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ayah, Xiao Bao masih kecil. Bagaimana bisa menerapkan hukuman keluarga? Adik kedua, apa kamu benar-benar tidak bisa membedakan mana yang penting? Dia, anak haram yang tidak punya hubungan darah denganmu, memukuli kami seperti orang gila. Kamu masih membelanya? Benar. Kakek, dia cuma anak haram yang bukan siapa-siapa. Berani-beraninya memukuli kami. Kalau tidak diberi pelajaran, nanti dia bisa-bisa menginjak-injak kepalamu. Hari ini dia harus tahu siapa sebenarnya pemimpin keluarga ini. Aku tanya sekali lagi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Aku tidak pernah salah. Kamu memukul orang yang lebih tua dan adik-adikmu. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Sangat tidak sopan. Kamu masih bilang tidak salah? Aturan? Di duniaku, aku adalah aturannya. Keras kepala. Pelayan, pukul dia. Jiang Yu, kali ini kamu pasti akan babak belur. Jangan pukul, jangan pukul. Tatapan apa itu? Anak durhaka. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku. Keterlaluan, keterlaluan. Anak haram ini berani-beraninya menyerangku. Jiang Yu, kamu gila ya? Berani-beraninya menyerang kakek. Apa kamu tidak takut diusir dari keluarga Jiang? Apa keluarga Jiang sangat kaya? Lumayan, tapi tidak banyak. Lalu, apa punya kekuasaan? Tidak sama sekali. Kok tidak punya apa-apa? Xiao Bao, kamu memukul mereka. Tapi kamu tidak bisa memukulku lagi, ya? Anak durhaka. Keluarga Jiang sudah membesarkanmu 20 tahun lebih. Kamu tidak tahu berterima kasih, malah berbalik menyakitiku. Keluarga Jiang, apa kamu sudah gila? Vas bungaku, vas antik dinasti Qingku yang seharga 1 juta. Vas antik. Perangkat tehku, perangkat teh Zishaku yang seharga 800.000. Dasar anak haram, aku. Ayah. Cepat panggil ambulans. Ayah. Telepon polisi. Cepat telepon polisi. Tangkap wanita gila yang pura-pura gila dan memukuli orang ini. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik sebelum menelepon polisi. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengingatkan paman besar. Ini kan masalah keluarga. Apa kalian yakin ingin membuat semua orang tahu? Dia hampir menghancurkan rumah, membuat ayah pingsan. Ini masih disebut masalah keluarga? Melihat kondisi Jiang Group saat ini, jika tersebar kabar bahwa keluarga besar Jiang menindas keluarga kedua, pasti sahamnya akan anjlok, kan? Kamu berani mengancamku? Aku cuma mengingatkanmu. Jian Mingyue, kamu gila ya? Dia itu anak haram. Dia yang merebut posisimu selama 20 tahun lebih. Hidupmu, bukankah seharusnya kamu paling membencinya? Kenapa kamu malah membantunya dan melawan kami? Urusanku bukan urusanmu. Keluarga Jiang mau bagaimana? Kalian mau bagaimana? Apa urusannya denganku? Mereka bertiga adalah orang-orangku. Kalau aku sampai melihat kalian mengganggu mereka lagi, akuarium ini akan jadi nasib kalian. Aduh, ada apa ini? Rumah kita kemalingan? Sudah selesai?
Bawa semuanya. Xiaobao, kamu pasti capek hari ini. Di rumah lama pasti belum makan, kan? Makan yang banyak ya. Suamiku, kamu kenapa? Dari tadi pulang kok begitu terus? Kamu jangan-jangan masih marah karena Xiaobao memukul kakakmu? Mereka masih marah, ya? Mana mungkin? Xiao Bao itu membela kita. Aku malah senang sekali. Jadi kamu ini, Tadi di rumah lama, ayah dan kakak laki-laki mengusulkan agar Xiao menggantikan Ming Yue untuk menikah dengan keluarga Lu. apa? Kamu setuju? Jiang Wenhai, aku beritahu kamu, ini adalah pernikahan Mingyue. Kalau kamu berani, Tentu saja tidak. Aku langsung menolaknya. bagaimana mereka bisa keterlaluan begitu? Biasanya menyusahkan kita sudah cukup. Sekarang bahkan pertunangan Mingyue pun mau direbut. Mingyue itu keponakan kandung mereka. Loh, Aku hanya takut dengan sifat ayah. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Keluarga Jiang memang sudah saatnya dibereskan. Takut apa? Apa yang milik kita, tidak ada yang bisa merebutnya. Ingat, kalian adalah orang-orang aku. Jika di luar sana, kalian diintimidasi, balaslah. Jika tidak bisa, lari dan beritahu aku. Aku akan membereskan mereka untuk kalian. Xiao Bao, anakku yang baik. Memang pantas keluarga Lu. Kemegahan ini. Dengar-dengar, bunga-bunga yang dipakai di aula pesta hari ini, semuanya didatangkan dari Belanda. Diterbangkan langsung. Itu belum seberapa. Aku dengar bahkan makanannya, mereka mengundang tim koki bintang 5 Michelin. Koki bintang 5 Michelin. Apa itu? Apa itu? Ya, koki yang sangat hebat. Dia benar-benar datang juga. Aku punya firasat buruk. Mana orangnya? Itu dia. Sudahlah, otaknya memang tidak beres. Nanti aku akan lebih memperhatikannya. Paman, Bibi, kalian datang. Tensi, hari ini kamu benar-benar tampan. Mana Xiao Yu? Ini enak. Lebih enak dari masakan koki istana. Apakah ada monster rakus yang datang ke pesta hari ini? Xiao Yu, kamu datang. Minggir. Xiao Yu terlihat galak tapi imut. Sangat menggemaskan. Chenxi. Tunggu aku setelah pesta. Harus menungguku. Miau-miau, kudengar pamanmu sudah kembali. Dia pergi kemana? Pestanya akan segera dimulai. Kenapa dia belum datang? Kudengar dia pergi ke Pavilion Selatan. Pavilion Selatan, tempat tinggal orang gila itu. Apa yang dia lakukan di sana? Bagaimana kalau orang gila itu tiba-tiba mengamuk? Dan melukainya? Seharusnya tidak, kan? Kakak Shen orangnya baik kok. Itu orang gila yang bisa membunuh orang. Apa kamu lupa kejadian sebelumnya? Selama aku tidak malu, yang malu itu orang lain. Berhenti. Berani-beraninya menguping pembicaraan nona ini. Kamu bicara padaku? Bukan kamu. Memangnya ada orang lain di sini? Kenapa kamu tidak di ruang perjamuan? Menunggu dengan baik? Malah bersembunyi di sini diam-diam. Apa maksudmu? Pepe, jangan marah. Nona Jiang mungkin juga tidak sengaja. Mungkin dia tersesat. Siapa tahu? Miau-miau, kamu kenal dia? Ini Nona Jiang, Jiang Yu. Dia tunangan kakakku, Lu Chenxi. Aduh, Ingatanku ini. Sepertinya tidak benar juga kalau bilang begitu. Beberapa waktu lalu, aku dengar Nona Jiang terungkap bukan anak kandung keluarga Jiang. Putri kandung keluarga Jiang yang asli. Juga sudah kembali ke keluarga Jiang. oh, ternyata dia itu cuma barang palsu yang merebut posisi orang. Pantas saja bisa melakukan hal rendahan seperti menguping. Memang benar, dia itu orang rendahan. PPI, jangan bicara begitu. Nona Jiang pasti tidak sengaja. Miau-miau, kamu terlalu baik. Tidak tahu betapa jahatnya hati manusia. Orang seperti mereka, yang ingin naik pangkat, bisa melakukan hal menjijikan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Siapa bilang di sini tidak ada orang lain? Nona Su, Nona Lu. Kebetulan sekali. Ahaha, bulan di sini indah sekali. Kalian juga datang untuk menikmati bulan? Kalian, kamu mempermainkan aku.
Apa kamu tahu? Apa yang terjadi pada orang terakhir yang menunjuk aku seperti itu? Apa yang terjadi? Ah, tanganku. Lepaskan. Lepaskan aku. Jiang Yu, hentikan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku sentuh. Astaga. Kamu ini benar-benar tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, gila di mana-mana. Aku mohon, jangan pukul dia. Setidaknya jangan di sini. Main pukul di depan umum. Susah banget nyelamatin kamu, tahu nggak? Brengsek, kamu berani pukul aku? Hari ini aku bakal habisi kamu. Kamu pukul aku, brengsek. Kamu berani-beraninya pukul aku. Pakai alasan apa kamu pukul aku? Pukul ya pukul. Nggak perlu banyak alasan. Aku lawan kamu. Mati aja kamu, brengsek. Kamu pukul aku. Kamu berani-beraninya pukul aku. Pakai alasan apa kamu pukul aku? Pukul ya pukul. Nggak perlu banyak alasan. Aku lawan kamu. Mati aja. Nona Jiang, Pei Pei cuma mau bercanda sama kamu. Kamu langsung main keras gitu. Apa nggak kelewatan? Kenapa? Kamu mau kena tampar 2 kali buat dia? Mungkin soal ini, kedua belah pihak sama-sama ada salahnya. Bisa nggak? Demi muka saya. Sudahlah, lagi pula, menyinggung keluarga Su tidak akan menguntungkanmu. Bahkan bisa menyeret keluarga Jiang. Benar, kan? Nona lu terlalu sungkan. Anak-anak perempuan cuma bercanda. Ini semua salah paham. Kamu siapa? Jiang Mingyue. Oh, ternyata ini putri kandung keluarga Jiang. Senang bertemu denganmu. Kemari. Bantu Nona Su istirahat. Apa yang kamu lakukan? Dia memukulku. Kenapa dia dibiarkan begitu saja? Aku akan mencabik-cabik wajahnya. Pei Pei. Paman kecil akan segera tiba. Dengan penampilanmu ini, lebih baik kamu bersiap-siap dulu. Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jiang Yu. Bukankah kamu janji tidak akan menyentuhnya? Aku tidak menyentuhnya kok. Tidak menyentuh, tapi dia dipukuli sampai begitu? Jika aku ingin menyentuhnya, dia sekarang sudah menjadi mayat. Jika dulu, si bodoh yang berani memprovokasi aku, sudah lama diseret keluar dan dipenggal. Aku hanya memberinya beberapa tamparan, itu sudah anugerah yang sangat besar. Sekarang keluarga Lu dan keluarga Su sudah tersinggung, keluarga Jiang mungkin akan kesulitan nanti. Penuhkan. Makan, makan, makan. Makanlah, nenek moyangku. Asal kamu tidak gila lagi. Jiang Yu, kamu berani menyinggung Nona Su dan Nona Lu. Sungguh tidak tahu diri, benar-benar cari mati. Kali ini, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Pergi sana. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Nona Su. Jangan terlalu emosi. Namaku Jiang Suyao. Aku datang untuk membantumu membalas dendam pada Jiang Yu. Kamu punya cara? Tentu saja. Kamu hanya perlu? Kenapa aku harus percaya padamu? Nona Su tidak tahu saja. Jiang Yu, perempuan jahat itu, sungguh keterlaluan. Perempuan jahat itu sungguh keterlaluan. Sudah tahu dia palsu, tapi masih saja betah di keluarga Jiang. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan memukuli orang tuaku. Kakekku juga sampai masuk rumah sakit karena marah. Orang sejahat ini, keluarga Jiang kami. Tentu saja tidak bisa menerimanya. Musuh kita adalah orang yang sama. Kok nggak makan lagi? Agak aneh. Aku mau makan jeruk. Astaga. Tunggu sebentar. Dengar-dengar, tuan muda ketiga Lu dari keluarga Lu sudah kembali. Beneran nih? Bukankah dia dulu dikirim ke luar negeri untuk mengembangkan pasar? Sudah kembali secepat ini? Informasimu ketinggalan zaman, deh. Dia itu hebat banget, loh. Dalam 2 tahun saja, dia berhasil membuat perusahaan keluarga Lu, yang hampir bangkrut di luar negeri melantai di bursa saham. Kembalinya dia kali ini, jelas-jelas untuk merebut hak waris. Dulu, keluarga pertama dan kedua. Bersatu untuk menyingkirkannya. Nggak nyangka dia bisa kembali lagi. Pasti bakal seru. Nih, tuan muda ketiga Lu ini, kedengarannya, bukan orang sembarangan. Jiang Yu, tuan muda ketiga Lu ini kedengarannya tidak sederhana. Jangan sampai kamu mengganggunya. Dengar tidak? Kalau tidak, aku juga tidak bisa menolongmu. Kamu dengar tidak? Apa aku tipe orang yang suka cari masalah? Iya. Wanita, kamu berani meragukan aku? Kamu sedang bermain api. Masih mau makan jeruk? Mau. Itu tuan muda ketiga Lu. Lu, ganteng banget. Auranya luar biasa. Lebih tampan dari selebriti. Kamu kenal? Tidak.
Oh, Dia melihat ke sini. dia datang ke sini. Aku ke toilet dulu. Kupas dulu jeruknya sampai habis, baru pergi. Lipsing. Luntur. Dasar anjing. Apa dasar anjing itu untuk dia? Bukan. Oh, aku kira lipstik di bibirnya itu bekas kamu. Makan saja ikanmu. Diam. Ah, Apa-apaan ini? Menurut drama putri palsu dan asli ini, Bukankah seharusnya ini? yang Jiang Yu lakukan padaku, Maafkan saya, Nona. Saya tidak sengaja. Saya akan mengantar Anda ke ruang istirahat untuk membersihkan diri. Kami punya gaun cadangan di sini. Jiang Yu, Jiang Mingyue. Setelah malam ini, kalian akan hancur. Nyonya muda keluarga Lu hanya bisa aku. aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kau tetap di sini. Aduh, Kak Chensi. Ada apa? Aduh, Kak Chensi. Tadi aku tidak sengaja terkilir. Sakit sekali. Bisakah kau mengantarku ke ruang istirahat? Antar Nona ini ke ruang istirahat. Sialan. Lu Chensi, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Sedangkan Jiang Yu, setelah malam ini, tunggulah dicaci maki semua orang. masih jauh? Di depan sana. Bukankah sudah dekat? Kenapa kamu pergi? Aku tidak pergi. Katakan siapa yang menyuruhmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ah, kakiku. Jangan. Jangan pukul. Aku akan bicara. Siapa? Nona Su. Dia yang menyuruhku membawamu ke sini. Ke sini. Su Peipei. Sepertinya tadi aku terlalu lembut. Tujuannya? Aku. Dia menyuruhku membawamu ke sini. Lalu dia akan memanggil orang. Yang lainnya, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Baiklah. Sekarang bawa aku menemuinya. Ci. Rapuh sekali, aku bahkan belum mengerahkan tenaga. Adik kecil. Sendirian, malam sudah gelap. Mau main sama abang? Enggak? Oh, jadi begitu. Drama perebutan kekuasaan yang murahan. Mencari mati. Tempat ini lumayan besar. Hampir mirip istana aku. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Harimau yang tak berdaya pun bisa diolok-olok anjing. Sekarang bahkan seekor anjing pun berani menggonggong sembarangan pada aku. Jenderal, kenapa kamu ada di sini? Apa Paviliun Selatan tidak membutuhkan penjagaanmu? Apa yang kamu gigit itu? Coba aku lihat. Tempat apa-apaan ini? Ikan masak merah aku akan dingin. Permaisuri. Permaisuri. Kelinci kecil yang menarik. Ternyata datang sendiri. Ini permaisuri. Benar-benar permaisuri. Permaisuri aku. Ketahuan juga. Baguslah. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Permaisuri, akhirnya aku bertemu denganmu. Permaisuri salah orang. Atau sedang bermain-main? Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tapi kenapa kamu ada di sini? Apa kamu sengaja datang mencariku? Apa kamu diam-diam bunuh diri demi cinta? Sebenarnya kamu tidak perlu diam-diam bunuh diri. Aku tidak akan melarang kok. Mulai sekarang kita nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, ya. Iya. Permaisuri ternyata benar-benar tergila-gila padaku. Sampai rela bunuh diri demi ikut sampai ke sini. Hari ini aku makin cinta permaisuri nih. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu buta? Apa?
Kalau nggak buta, kok nggak kenal aku? Harusnya aku kenal kamu. Emangnya kenapa kamu nggak kenal aku? Aneh. Ini permaisuriku loh. Kok bisa nggak kenal aku? Jangan-jangan dia bunuh diri, sampai otaknya rusak. Kabar baik, langit belum runtuh. Kabar buruk, dia nggak kenal aku lagi. Otaknya ada yang nggak beres, ya? Meski kamu udah lupa, aku nggak bakal ninggalin kamu. Jadi, kamu masih mau jadi permaisuriku? Nggak mau. Aku udah pakai 10 tanghulu, rebut sana-sini, buat bawa pulang permaisuri, hilang gitu aja. Padahal itu 10 tanghulu loh. Kamu pergi aja. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Kalau begitu, kamu ikut aku? Kamu tahu aku siapa, dan kamu tetap mau membawaku pergi. Aku tahu kamu Shenji, permaisuriku. Karena kamu tahu aku. Apa tidak ada yang memberitahumu kalau aku ini orang gila pembunuh? Orang gila? Bermarga Shen. Agak familiar. Ini Paviliun Selatan. Takut. Masih mau membawaku pergi. Pergi? Harus dibawa pergi. Permaisuriku. Dulu hidupmu sengsara sekali ya? Tinggal di loteng bobrok ini. Bahkan difitnah sebagai orang gila. Sudah hidup kembali, kok masih saja menderita? Kamu tahu itu apa? Apa? Itu adalah sepasang mata manusia. Hanya karena tatapannya terlalu menjijikkan, jadi aku mencungkilnya. Lukisan itu bagus, kan? Hanya saja butuh banyak darah jantung. Mencungkil beberapa jantung baru berhasil melukisnya. Suka ini. Ini terbuat dari tulang-tulang, terbentuk dari potongan-potongan. Permaisuri dengan mulut kecilnya yang cantik itu terus saja mengoceh. Apa-apaan sih? Jangan-jangan dia sengaja mengulur waktu agar tidak ikut aku pulang? Mencari apa? Apa ada yang bisa kubantu? Mencari batu bata. Batu bata? Ya. Otaknya rusak memang tidak bagus. Seperti orang gila saja. Permaisuri paling manis kalau lagi tidur. Di luar terlalu berbahaya. Lebih baik bawa permaisuri pulang dan sembunyikan dulu. Nanti saja. Siapa di sana? Jiang Yu, apa yang kau pikul di bahumu itu? Bukan apa-apa. Kau mencuri orang dari mana? Cepat kembalikan. Apa dia sudah gila? Berani-beraninya mencuri orang di keluarga Lu. Tidak, bahkan jika bukan di keluarga Lu, mencuri orang itu tetap salah. Bukan, dia permaisuri. Dia memang milikku. Tidak ada yang boleh merebut permaisuriku. Sayangku. Jiang Mingyue, nanti kalau kau kembali, ingat belikan aku 2 ekor ikan. Aku pulang duluan. Dasar cewek gila. Tinggalkan orang itu padaku. Yue, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Sakit kepala. Hah? Tapi, tadi kamu masih minta orang membungkus ikan rebus. Itu harusnya kamu tanyakan pada putri kesayanganmu yang manis dan imut itu. Xiao Bao? Oh ya, Xiao Bao kemana? Dia sudah pulang. Kita juga pulang yuk. Ada kejutan besar menanti. Kalian di rumah. Mungkinkah Xiao Bao pulang duluan? Hanya untuk memberi kita kejutan? Pemberitahuan darurat. Tuan Shen dari Paviliun Selatan menghilang. Tuan Lu memerintahkan. Segera segel perkebunan. Tidak ada yang boleh pergi. Semua yang hadir akan diperiksa. Diperiksa? Kalau begitu, apa yang kulakukan tidak akan bisa disembunyikan lagi? Apalagi yang dilakukan si bodoh ini? Yue bilang, Xiao Bao menyiapkan kejutan untuk kita. Anak ini benar-benar makin perhatian. Ayo kita lihat apa yang disiapkan putri kesayangan kita. Apa yang disiapkan? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ehuk. Xiao Bao, Papa cuma mau tanya siapa ini? Permaisuri. Milikku. Mingyue, penyakit adikmu kayaknya makin parah deh. Memang parah banget. Kok otaknya kemasukan air lagi sih? Aku kebetulan kenal dokter jiwa spesialis.
Nanti beberapa hari lagi aku bawa dia periksa. Aku juga kenal satu. Kamu bawa dulu aja. Kalau nggak membaik, baru aku bawa. Jadi, otaknya beneran kemasukan air atau nggak sih? Xiaobao, tuan ini, kenapa merem terus dan nggak ngomong? Jangan bilang, aku belum pernah lihat cowok secakep ini. Sebelumnya, pantas aja anak kesayanganku, selera cowoknya bagus banget. Dia lagi sakit jadi tidur. Oh iya, lupa bilang. Orang ini dia culik dari keluarga Lu itu. Hah? Kamu bilang adikmu nyulik orang dari mana? Keluarga Lu? Berarti marga dia Lu dong? Mungkin. Aku juga nggak tahu. Jangan tanya aku. Xiaobao, sebenarnya, Mama rasa, perasaan itu perlu dipupuk. Xiaobao, keluarga Jiang kita ini orangnya jujur. Tidak suka pemaksaan cinta. Memaksa orang itu perbuatan yang tidak baik. Aku ini raja yang bijaksana, tidak pernah memaksa orang. Anak ini bisa diajari juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kembalikan orangnya dulu? Tidak, dia milikku. Tadi kamu bilang memaksa orang itu perbuatan yang tidak baik. Sekarang sudah lupa? Xiaobao, soal perasaan itu butuh cinta yang saling berbalas. Kamu masih kecil, belum mengerti. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Manis atau tidak masalah. Yang penting buah itu milikku. Lihat, aku menciumnya, dia bahkan tidak menolakku. Dia pasti menyukaiku. Dia kan pingsan, mana bisa menolakmu? Sekarang bagaimana? Kita lihat saja besok. Xiaobao itu biasanya cepat bosan. Mungkin besok dia sudah tidak tertarik lagi padanya. Nanti kita cari alasan lain untuk mengembalikannya diam-diam. Kalau begitu, begini saja. Biarkan Xiaobao berdua dengannya. Satu kamar, cuma berdua, laki-laki dan perempuan. Gimana kalau dia macam-macam sama Xiaobao? Syukur kalau dia nggak ganggu orang. Nggak lihat tadi dia natap orang itu dengan mata berbinar-binar? Kok nggak bisa membantah, sih? Hari ini buru-buru banget, aku belum sempat melihat permaisuri dengan baik. Memang permaisuriku. Mau dilihat berapa kali pun, tetap saja tampan. Kelinci kecil ini berani juga. Berani-beraninya memukulku sampai pingsan dan menculikku. Hanya saja, apa tujuannya? Kenapa dia tidak membunuhku? Permaisuri, aku sudah selesai mandi. Permaisuriku yang sangat tampan itu kemana? HMPH. Jangan bergerak. Permaisuri, kau sudah bangun? Masih pura-pura gila. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Katakan, siapa kau sebenarnya? Dan siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Setelah otaknya rusak, permaisuri semakin berani saja. Berani-beraninya mengancam aku dengan pisau. Kamu siapa? Ini di mana? Bagaimana kamu membawaku keluar? Aku adalah Jiang Yu, Ratu Kaisar Negara Jiang. Ini rumah keluarga Jiang. Aku menggendongmu pulang. Sepertinya aku bertemu orang gila. Mungkinkah mereka sudah kehabisan akal sampai mengirim orang gila untuk membunuhku? Dasar sekelompok sampah. Memang pantas aku memilihmu dengan cermat. Permaisuri, senyummu memang indah. Suka aku. Suka. Permaisuri memang sangat cantik. Ngomong apa sih kamu? Tidak mengerti, tapi ingin mencium. Seberapa suka? Bersediakah mati untukku? Karena permaisuri muncul di sini, pasti karena ikut mati bersamaku. Salah. Kamu yang suka aku, suka sampai rela mati untukku. Permaisuri yang sangat mencintai aku. Baiklah.
Apa yang kamu lakukan? Menciummu. Enak dicium. Ingin cium lagi. Menculik dan melecehkanku. Menurutmu bagaimana aku harus membunuhmu? Cuma cium sekali kan? Kok jadi aneh begini? Dulu kan sudah pernah ciuman. Betul, dia permaisuri aku. Kok rasanya permaisuriku yang dulu begitu mulia, lemah dan tak berdaya itu, sekarang jadi yandere? Peduli amat dia permaisuri macam apa, yang penting dia permaisuri aku. Meskipun otaknya sekarang rusak, aku tidak akan mencampakkannya. Aku baik sekali ya. Jangan bunuh dulu. Sudah malam. Ayo kita tidur. Ada apa lagi? Kau tahu apa yang terjadi pada wanita terakhir yang mencoba naik ke ranjangku? Apa akibatnya? Aku menyuruh Ting Feng mengulitinya dan mengirimnya ke Myanmar Utara. Dia menjadi sebuah karya seni yang sangat sempurna. Kau juga mau coba? Ting Feng itu anjing peliharaanmu? Permaisuri dulu juga memelihara anjing. Lalu entah kenapa, tiba-tiba tidak memelihara lagi. Kalau kau suka, besok kita jemput dia kembali. Hanya seekor anjing saja. Aku tidak mungkin tidak mampu memeliharanya. Dia bilang Ting Feng itu anjing. Menarik. Si gila kecil. Jangan sampai mengecewakanku. Ya. Xiao Bao, ini Mama. Siapa? Cepat buka pintu. Gawat. Malam-malam begini ada apa sih? Mau geledah rumah? Dia orangnya? Aku melihatnya sendiri, diam-diam masuk ke pavilion selatan. Pasti dia yang menculik orang itu? Masuk dan cari. Kalian siapa? Nona Jiang, kami menerima laporan orang hilang. Pelapor menuduh Anda terlibat dalam penculikan Tuan Shenji. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Aku tidak melakukannya, kalian salah orang. Aku hanya membawa permaisuri pulang, bukan menculik. Siapa? Masuk saja dan lihat sendiri. Cari mati. Dia gila. Dia berani memukul orang. Kenapa kalian tidak cepat menangkap wanita gila ini? Dia selalu sekuat itu? Xiao Bao kami. Dulu bahkan semut pun tidak tega diinjaknya. Seberapa besar penderitaan yang dia alami, kasihan sekali. Xiao Baoku yang malang. Mending cuci mata dulu, deh. Filternya udah 800 derajat, tuh. Ya ampun, dosa apa ini? Aku lihat siapa yang berani masuk. Nona Jiang, tolong jangan menghalangi tugas negara. Kamu gila berani menyerang polisi. Kenapa tidak? Beraninya kau, rakyat jelata. Berani membekap mulut aku. Jangan bergerak. Mungkinkah pria di dalam itu telah mengganggunya? Ada apa dengan lehermu? Siapa yang melakukannya? Tidak apa-apa. Tuan muda, syukurlah Anda baik-baik saja. Ayo pergi. Baik. Tuan muda,
Bangunlah. Berhenti. Kembalikan dia padaku. Berani merebut permaisuri aku? Hukum mati seluruh keluargamu. Dasar gila. Tunggu saja kamu masuk penjara. Nona Jiang Yu. Karena Anda diduga melakukan penculikan dan melawan petugas secara paksa. Sekarang, sebagai tersangka, kami resmi menangkapmu. Tolong ikut kami. Apa? Menangkapku? Menangkapku? Katakan, Apa motifmu melakukan kejahatan ini? Bagaimana orang itu bisa kau bawa pergi? Siapa saja rekanmu? Mengaku akan diringankan. Melawan akan diperberat. Aku sudah bilang. Dia adalah permaisuriku. Aku membawanya pulang, itu sudah seharusnya. Bagaimana, Sang? Orang ini sangat tahan tekanan. Mentalnya sangat kuat. Petugas, ini surat keterangan penyakit mental adikku. Dia ada masalah di otaknya. Bukan sengaja melakukan kejahatan. Penyakit mental. Kulihat dia logis dan teratur. Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jika kalian tidak percaya surat keterangan penyakit mental ini, kalian bisa mencari dokter sendiri untuk memeriksanya. Baik, kalau begitu kami akan mencari dokter untuk memeriksanya. Kau tahu siapa dirimu? Aku adalah Ratu Kaisar Dinasti Dajiang. Jiang Yu. Sandra itu, apa hubunganmu dengannya? Dia adalah permaisuriku. Dia mencintaiku. Aku juga menyukainya. Lalu sekarang, apa hal yang paling ingin kamu lakukan? Menyatukan seluruh dunia. Kok bisa begini? Tingkat keparahan penyakitnya kok lebih tinggi dari yang sebelumnya? Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien ini mengalami gangguan kognitif yang parah. Dia menciptakan dunia mental yang utuh dan konsisten untuk dirinya sendiri. Dan logika berpikirnya sangat teliti. Pasien seperti ini, biasanya kami kategorikan sebagai kasus berat. Aduh. Kasihan sekali anak ini. Xiao Baoku sayang, kamu pasti menderita. Yang penting sudah pulang. Pasti tidak makan enak di sana. Lihat Xiao Bao kita, sampai kurus begini. Mama, sudah minta dapur membuat banyak makanan enak. Malam ini makan yang banyak ya, biar pulih lagi. Cuma 2 kali makan, mana bisa sampai kurus? Xiao Bao, makan yang banyak ya. Ini bergizi. Xiao Bao. Ada apa? aku sudah memikirkannya. Ayo kita memberontak. Kamu hari ini di kantor polisi, belum cukup lama, ya? Jadi, ayo kita memberontak. Nanti aku jadi Ratu Kaisar, kalian akan jadi kerabat kerajaan. Di sini tidak ada yang memberontak. Xiao Bao. Kamu di kantor polisi. Apa kamu tertekan? Agak gila. Kamu gila banget. Kamu percaya tidak? Kalau kamu sekarang bilang mau memberontak, malam ini kuburanmu sudah siap. Cepat sekali. Memang era informasi ya. Kecepatannya luar biasa. Pemberontakan ditunda. Besok saja. Penyakit anak itu semakin parah. Tidak bisa ditunda lagi. Tuan Muda, akhirnya Anda sadar. Sudah tahu siapa yang menyuruh Jiang Yu mendekatiku? Belum. Tapi kami menangkap 2 orang yang mencurigakan. Mereka mengaku Su Peipei yang menyuruh mereka membawa Jiang Yu keluar pavilion selatan. Katanya untuk merusak reputasinya. Dan membuat masalah untuk keluarga Su. Apa karena Su Peipei coba memanfaati Tuan Muda buat lawan Jiang Yu? Makanya Tuan Muda marah. Iya, pasti gitu. Tuan Muda kan punya obat peninggalan kakek Su. Kok bisa tiba-tiba pingsan? Jangan-jangan itu. Perempuan itu ngelakuin sesuatu ke kamu? Obat kakek Su udah bikin tubuhku kebal. Kedepannya, efeknya bakal makin lemah. Apa? Terus sekarang gimana? Jangan-jangan beneran cuma dokter sakti legendaris itu yang bisa nyembuhin kamu? Sialan. Kalau aja Nyonya nggak diracun pas mau melahirkan, dikerjain orang diam-diam, Tuan Muda nggak bakal kayak gini. Tuan Muda, senyum? Memang Tuan Muda suka berubah-ubah modenya. Tapi tiba-tiba, senyum gitu serem banget. Ting Feng, kedengeran kayak nama anjing, ya? Maksudnya gimana? Tuan Muda ngatain aku anjing. Gimana? Aku harus nyahut nggak? Ibu Suri pernah bilang, gagal sekali nggak apa-apa. Asal mau evaluasi diri, percobaan kedua pasti berhasil. Aku udah tahu masalahnya di mana.
Untung aku udah siap-siap. Mana orangnya? Nyari apa? Nyari permaisuri. Nona Jiang, malam-malam begini kok belum tidur? Ada apa datang ke sini? Jangan-jangan mau mencuri? Mencuri kok ngomongnya pede banget. Aku jadi bingung mau membantah gimana. Mencuri aku, ya? Tenang saja, kali ini aku jamin tidak ada yang melihatku masuk. Aman kok. Hebat banget, ya? Mumpung belum ada yang tahu, ayo cepat pergi. Pergi? Kemana? Tidak. Kenapa? Berikan aku alasan kenapa aku harus pergi bersamamu. Kamu permaisuriku. Apalagi? Kamu kan permaisuriku, perlu alasan lagi untuk ikut aku? Aku ini kaisar. Kamu harus patuh padaku. Kalau tidak, Kalau tidak, kenapa? Mau memukulku sampai pingsan lagi seperti sebelumnya. kalau tidak patuh, ya dipukul pingsan saja, lalu digendong pulang. Memangnya kenapa? Dipukul pingsan lalu digendong pulang, hemat waktu dan tenaga. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau dipukul lagi, tidak sopan namanya. Kelinci kecil. Permaisuri yang tidak patuh memang harus dihajar. Tapi dia terlalu tampan, jadi agak tidak tega. Jadi, kamu mau ikut aku kalau bagaimana? Mau aku ikut kamu? Harus ada imbalannya dong. Begini, Kamu lagi-lagi melecehkanku. bukankah kamu yang minta imbalan? Kok jadi aku yang melecehkan? Apa ciumannya kurang? Apa yang kamu lakukan? Ikut tidak? Kalau tidak, aku cium lagi. Dulu permaisuri paling takut dengan jurus ini. Selalu bilang aku tidak tahu malu. Lalu dengan telinga merah, dia patuh. Oh, ternyata dia tidak bilang aku tidak tahu malu. Baiklah, aku ikut kamu. Tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Mumpung belum ada yang tahu. Cepat pergi, nanti tidak bisa pergi lagi. Bagus sekali. Kali ini, aku harus menyembunyikan permaisuri baik-baik. Sembunyikan di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Ada apa denganmu? Keluar. Keluar. Lepaskan tuan muda kami. Tuan muda. Tuan muda. Apa yang kamu lakukan pada tuan muda kami? Tidak melakukan apa-apa kok. Lalu tuan muda kami muntah darah. Apa mulutmu beracun, wanita? Aku cuma pegangan tangan sebentar. Mencium bibir. Sial, jangan-jangan. Apa bibirku benar-benar beracun? Aneh, tidak beracun kok. Kamu. Telepon walimu. Suruh dia datang. Halo? Siapa ini? Telepon penipuan? Menyerah saja. Aku sudah mengunduh aplikasi anti penipuan. Kamu tidak bisa menipuku. Aku sarankan kamu bertobat. Ini aku. Kamu, Jiang Yu? Apa kamu tidak lihat sekarang jam berapa? Tengah malam tidak tidur, meneleponku dari balik dinding. Aku di kantor polisi. Jemput aku dong. Kamu bilang kamu di mana? Jadi, tengah malam kamu membongkar 3 kunci dan melompat keluar jendela hanya untuk mencuri orang. Bukan mencuri orang. Aku pergi menjemput permaisuri pulang. Aku salah. Seharusnya aku tidak bertanya padamu. Kali ini saat aku pergi, aku sangat berhati-hati. Tidak ada yang melihat mereka. Kenapa masih? Mungkinkah kamu ditangkap karena tertangkap basah dengan barang bukti? Aku ceroboh. Apa dia melanggar hukum langit? Kenapa harus dikunci 6 lapis? Kenapa dikunci 6 lapis? Apa kamu tidak tahu? Fa, aku juga tidak tahu bagaimana keadaan permaisuri sekarang.
Baik-baik saja, kenapa tiba-tiba muntah darah? Benar-benar tidak beracun ya? Ada apa dengannya? Kenapa kondisinya tiba-tiba memburuk drastis? Sialan. Semua gara-gara wanita itu. Wanita? Wanita apa? Coba ceritakan lebih detail. Tuan muda kami akhir-akhir ini bertemu dengan wanita gila. Sebelumnya dia menculik tuan muda, kali ini lebih parah lagi, dia menyelinap masuk tengah malam dengan niat buruk. Dia tidak hanya menyentuh tuan muda, tapi juga menciumnya. Aku rasa, kali ini tuan muda pasti muntah darah karena dia. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Tentu saja dia sudah ditangkap. Mungkin sekarang dia sedang menangis di dalam. Aku khawatir kamu akan kecewa. Dia dibebaskan dengan jaminan. Dia keluar lagi. Ada apa dengannya? Apa ada yang melindunginya? Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mungkin karena dia punya gangguan jiwa. Oh, sudah bangun? Bro, dengar-dengar kamu digoda oleh orang gila. Kamu terlihat senang sekali. Sedikit. Lagi pula, jarang ada orang yang bisa membuatmu kesal. Anggaran laboratorium tahun depan dipotong setengah. Jangan dong. HMPH. Besok aku akan menyuruh orang memperkuat keamanan Pavilion Selatan. Tidak perlu. Jika diperkuat, bagaimana mereka bisa masuk? Sekalian saja, sebarkan berita bahwa aku sakit parah dan sekarat. Sudah bertahun-tahun. Beberapa orang sudah waktunya mati. Dengan kondisi fisikmu sekarang, menurutku sekarang, bukan waktu yang tepat. Tenang saja. Sebelum aku membunuh mereka, aku tidak akan mati. Xiaoyu. Setelah makan, Mama dan Papa akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Menemui seorang teman. Oh, Aduh. Dokter Yo, ini putri saya. Beberapa hari lalu dia jatuh ke air dan otaknya terbentur. Tolong periksa, apakah masih ada harapan? Atau mungkin otaknya kemasukan air. Keluarga harap menunggu di luar. Gadis kecil, jangan takut. Kita main game, ya. Aku bertanya, kamu menjawab. Jawab saja apa yang kamu pikirkan, tidak perlu tegang. kenapa harus kamu yang bertanya dan aku yang menjawab? Tidak mau. Aku dokter. Aku ini Ratu Kaisar. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Apakah masih ada harapan? Lumayan. Benarkah? Kita lakukan CT scan dulu, untuk melihat seberapa banyak air di otaknya. Jika tidak ada air di otaknya, kemungkinan besar sudah tidak ada harapan. Ah? Kondisinya ini, entah karena trauma fisik yang parah, atau trauma mental yang parah. Kalian sudah lihat hasil scan tadi. Tidak ada cairan di otaknya. Trauma fisik bisa dikesampingkan. Jadi, maksud Anda? Kalau tidak ada trauma fisik, kirim saja ke rumah sakit jiwa. Saya rasa dia di luar sana cukup berbahaya. Harus ke rumah sakit jiwa? Xiao Bao hanya sedikit bingung. Kami akan menjaganya, agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Orang lain yang dalam bahaya. Hah? Aduh. Xiao Bao, jangan khawatir. Ayah dan ibu. Tidak akan pernah menyerah padamu. Kalian sekarang adalah rakyatku. Selama kalian patuh, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Sayang, kamu dengar? Xiao Bao bilang nanti dia tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Dia mau merawat kita di masa tua? Anak baik. Benar-benar anak baik kami. Bla bla bla. Ngomong apa sih? Bagaimana? Apa kata dokter? Hah? Dokter bilang. Ada apa? Tidak bisa diobati? Dokter bilang. Xiao Bao harus masuk rumah sakit jiwa. Aku tahu. Kalian jangan terlalu khawatir. Pasti ada jalan keluarnya. Jiang Yu, ikut aku. Bisakah kau membawaku ke sana?
Dia ingin jalan-jalan. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Kenapa aku harus berhati lembut membawanya ke sini? Jiang Yu, hentikan. Itu kambing hutan Tiongkok. Hewan dilindungi tingkat 2 negara. Tidak boleh dibunuh. Ular itu beracun. Cepat buang. Kembali. Itu beruang hitam. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Hampir saja, kupikir. Aku juga akan masuk. Siapa yang mengerti 2 jam di gunung, 2 jam penuh ketegangan? Nilainya? Aduh, anak-anakku sayang. Kalian main lumpur, ya? Kira-kira begitu. Hah? Kenapa tidak tanya dengan siapa? Bermainnya? Beruang dan ular dihitung? Anak-anakku pasti lapar, kan? Cepat naik dan mandi. Ganti baju dulu. Makanannya sebentar lagi siap, ya? Xiao Yu. Xiao Yu. Ini aku. Jiang Yu, kamu gila ya? Kak Chensi sudah baik hati, datang menjengukmu. Kenapa kamu malah melukainya dengan pisah? Aku tidak apa-apa. Xiao Yu juga tidak sengaja. Kamu kenapa-kenapa? Aku dengar kamu tidak sengaja menyinggung paman kecil. Dan dia melaporkanmu ke polisi. Kamu tidak apa-apa kan? Apa mereka menyulitkanmu? Malam itu aku dipanggil kakek secara mendadak. Aku tidak tahu banyak hal terjadi. Setelah itu, aku juga baru dengar. Xiao Yu, maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Oh. Apa maksudnya? Apa dia ingin menjadi pengawal pribadi beta? Kenapa aku tiba-tiba merasa kasihan pada Lu Chenxi? Ada apa ini? Ini semua salahku. Aku sudah bilang akan melindungimu. Tenang saja. Ada aku. Ini tidak akan terjadi lagi. Kak Chensi, jangan sampai tertipu olehnya. Jelas-jelas dia sendiri yang genit dan murahan, berhubungan dengan pria lain, bahkan membawanya pulang. Orang tak tahu malu seperti dia, mati pun tak rugi. Kak Chensi, tolong aku. Dia mau membunuhku. Jiang Yu itu gila. Dia mau membunuhku. Tolong aku. Xiao Yu, tenanglah. Dia kakakmu, kamu tidak bisa. Pergi. Xiao Yu. Jika aku mendengar kamu memanggilnya pria liar lagi, pisau ini tidak akan bisa aku tahan. Xiao Yu. Tuan Lu, hari sudah malam. Silakan kembali. Apa ada orang datang? Tadi aku seperti mendengar suara. Tidak. Penjual sudah diusir. Sepanjang malam berisik sekali. Apa Jiang Yu sedang merusak rumah? Apa ini? Obat. Orang di balik Jiang Yu belum ditemukan. Tidak ada data tentang dia. Kami sudah mencari sampai ke akar-akarnya. Latar belakangnya bersih. Kami tadinya mau pakai penahanan polisi untuk mencari tahu siapa di baliknya. Tapi besoknya dia sudah dibebaskan dengan jaminan. Kamu lapor polisi untuk menangkapnya. Iya. Kok rasanya punggungku dingin ya? Karena takut ditangkap. Makanya tadi malam tidak datang. Datang. Sedang makan. Iya, mau ikut makan? Mereka cuma kasih kamu makan ini? Iya, hari ini malah lumayan enak. Mau coba? Tunggu saja. Dari mana? Ambil saja. Kemana? Kemana? Masakan yang baru kubuat kemana semua? Sini. Memang permaisuriku yang paling lembut dan berbudi. Sudah kenyang? Aku kenyang atau tidak, tidak tahu. Tapi kamu pasti kenyang. Minum ini. Ini apa? Obat. Racun. Kamu.
Anak baik, makan permen ini biar nggak pahit. Ternyata permen kapas. Enak? Aku belikan khusus untukmu. Kau harus tahu satu hal. Jika aku mati, kau juga jangan harap bisa hidup. Ada aku di sini. Kau tidak akan mati. Ada apa? Tidak apa-apa. Bagus. Sekarang juga. Datang diam-diam, pergi diam-diam. Kali ini, siapa yang berani menangkapku? Jangan bergerak. Ikut kami. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Tidak nge-game, tidak daftar, tidak beli asuransi, tidak berenang. Tolong aku. Ada apa? Telepon iseng. Kau selesaikan? Aku ada urusan, pergi dulu. Ah, Kau datang. Sudah berapa kali kubilang padamu, menculik itu melanggar hukum. Aku tahu. Kau tahu tapi masih melakukannya? Tapi kali ini aku pergi diam-diam. Pergi diam-diam. Kok mereka tahu aku yang bawa pergi? Permaisuri? Apa mungkin di dunia ini ada sesuatu yang namanya CCTV? Sembrono sekali. Ayo, pulang. Nona Jiang. Tuan muda ketiga kami mengundang Anda. Apa yang sudah kau lakukan pada tuan muda? Kalian mau apa? Nona Jiang hanya perlu memberitahu kami apa yang dia lakukan pada Shenji. Atau apa yang dia berikan padanya? Dia makan marshmallow dan obat. Kau berani meracuni tuan muda? Obat? Itu botol kecil hijau dan hitam itu. Ya ampun, Nona. Kenapa kau berani sekali memberi orang makan sembarangan? Kali ini gawat. Serahkan penawarnya. Hanya ada satu kesempatan. Gila. Aku memberi permaisuri tonik. Mana ada penawar? Kalian terburu-buru begini. Apa permaisuri kenapa-kenapa? Dia kenapa? Aku mau menemuinya. Jika kau tidak menyerahkan penawarnya, jangan harap bisa pergi dari sini hari ini. Minggir. Ulangi sekali lagi. Minggir. Gila, bro. Jarumku malah beku. Gimana nih sekarang? Nak, kamu siapa sih? Pantas saja permaisuriku cantik tapi tragis. Lihat saja, badannya lemah banget. Kuberi dia obat penguat. Ternyata ada racun dingin. Dasar sial. Masih bengong aja? Cepat pasang jarum. Lepaskan tuan muda kami. Nanti saja dicabut juga boleh. Racunnya sudah tertahan sementara, tapi tetap harus cepat cari penawarnya. Kalau enggak, bisa kambuh kapan saja. Sudah berapa lama dia kena racun? Ini racun bawaan dari kandungan, yang dibawa sejak lahir. Cuma sekitar 20-an tahun. Kok kamu bocorin semua sih? Memangnya nggak boleh dibilang? Ngomong-ngomong, mereka itu siapa? Orang yang kalian panggil buat bantu? Dia tuh yang pernah kuceritain. Cewek sinting. Bisa lepaskan tuan muda kami belum? Lihat kan? Dia sendiri yang nggak mau lepas. Soal nama baik ini, nggak usah dijaga juga boleh. Oh, ternyata kamu. Si gila mesum. Dia menghinaku. Bolehkah aku membunuhnya? Tidak boleh. Bolehkah aku memukulinya sampai mati? Tidak boleh. Aku akan menghukum mati dia. Karena Tuan Muda Shen baik-baik saja, bisakah kami pergi sekarang? Bisakah kami pergi sekarang? Ayo pergi.
Tuan Lu, tolong. Suruh keponakanmu lepaskan tangan adikku. Lepaskan! Kita kan tidak akrab. Kenapa aku harus membantumu? Ayo kita bawa Permaisuri pergi bersama. Kamu juga mau membuatku marah sampai mati, ya? Permaisuri memang sudah lemah. Sekarang dia juga diracuni. Tinggal di sini juga tidak nyaman. Makan juga tidak enak. Sengsara sekali. Aku benar-benar tidak bisa tenang. Aku pergi duluan, kamu jaga belakang. Dia. Melompat dari jendela. Dan membawa tuan muda pergi. Dulu kamu juga begitu. Membawaku pergi seperti itu. Kamu sudah bangun? Tadi kamu yang menyelamatkanku. Ah? Bagaimana kamu tahu aku? Keracunan dingin? Susah ditebak ya? Kamu sampai membeku begitu. Lalu, bagaimana kamu membantuku menekan racunnya? Aku hanya menyegel titik akupunktur dan menyalurkan sedikit energi dalam. Energi dalam? Apa ini syuting film Wuxia? Oh. Kali ini bangunnya cepat juga. Ya. Salah, lewat sini. Kamu sudah janji akan pulang bersamaku. Apa dia tidak meracuni tuan muda? Sebenarnya dia pakai guna-guna. Aku rasa ada benarnya juga yang kamu bilang. Nanti setiap malam ada permaisuri cantik, lembut, dan harum yang menghangatkan ranjang. Memikirkannya saja sudah senang. Memalukan. Ibu Suri tidak membohongiku. Sering melihat orang yang tampan, ternyata memang bisa membuat suasana hati membaik. Tidak akan kena benjolan payudara lagi, deh. Permaisuri mau istirahat sebentar? Bahu aku siap jadi sandaranmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ya. Memangnya ada yang peduli hidup matiku? Silakan pergi, kalian berdua. Kamu istirahat dulu. Aku mandi sebentar, lalu ke sini. Lihat apa? Apa dia jalan tanpa suara? Baiklah, giliranmu mandi. Kalau belum bersih, jangan berani-berani naik ke ranjang nagaku. Ranjang naga? Ada masalah? Mana berani. Tapi aku tidak punya baju ganti. Masa aku harus telanjang keluar? Nih. Gadis gila ini. Jangan-jangan sebelum aku, dia sudah pernah membawa pulang pria lain? Punya siapa? Punya Lau Jiang. Tenang, ini baru. Belum pernah dipakai. Dia langsung tidur begitu saja. Dasar makhluk kecil yang tak punya hati. Sayang-sayangku, lihat apa yang Mama bawa pulang untuk kalian. Maaf. Salah masuk rumah. Bukan, ini kan rumahku. Tidak salah masuk. Anak muda, kamu terlihat tidak asing. Bukankah kamu permaisuri yang Xiao Baoku curi dan bawa pulang itu? Apa bagusnya berbisik-bisik? Kamu diculik lagi? Bibi bercanda. Kali ini aku datang sendiri. Oh, baguslah. Kalian tunggu sebentar. Aku akan siapkan sarapan untuk kalian. Xiao Bao sudah bangun. Pasti lapar, kan? Cepat kemari. Cicipi sup seafood buatan Mama. Tuan ini, permaisuri. Mau semangkuk? Aduh, Xiao Bao. Kenapa ceroboh sekali? Minum pelan-pelan, ya. Masih ada di panci. Semuanya untuk kalian. Emma, dia bermarga Shen. Oh, kalau begitu, aku panggil dia permaisuri Shen. Aku benar-benar ingin berterima kasih. Jujur saja, Jiang Yu itu anak kandungmu, kan? Sama-sama gila. Baiklah, Bibi. Setelah mengamati 2 hari ini, aura dan didikan Shen Ji sama sekali tidak seperti orang yang menumpang.
sudah dibuli belasan tahun anak yatim. Luwu yang melindunginya. Ting Feng juga ada di sisinya sangat berbeda dengan data penyelidikan jauh banget bedanya. Ternyata benar identitasnya bukan cuma sepupu jauh keluarga Lu sesederhana itu. Aku pergi dulu. Mau kemana? Ngapain sih? Kamu punya anjing di luar? Aku mau ke keluarga Lu sebentar. Ngapain balik ke sana? Siapa sih yang ada di keluarga Lu? Ada urusan harus beres di keluarga Lu. Penurutnya setelah semua beres, aku jemput kamu. Baru cari di internet panduan pelihara kucing. Katanya harus telaten dan sabar, harus dimanja-manjain. Ya sudah, kali ini aku izinkan kamu pulang dulu. Dia kenapa lagi? Tuan muda. Ting Feng baru kirim kabar barang itu, pasti di tangan Lu Zhenhua. Baik. Oh ya, Ting Feng. Ah. Tips memelihara kucing yang ada di internet. Apa itu berguna untuk manusia? Untuk manusia, seharusnya tidak berguna kan? Menurutmu, bagaimana kalau kita hancurkan keluarga Lu? Bagaimana? Kalau kumat, siram saja pakai air dingin biar tenang. Tapi keluarga Lu, entah pakai cara apa, telah menjebak permaisuriku. Sungguh keterlaluan. Hanya dengan menghancurkan mereka, aku bisa menyelamatkan permaisuri. Menurutku, perlu menyelamatkan cewek gila cinta ini. Adik ipar Jiang Yu, dia itu cuma seorang pria. Tidak. Dia tetap permaisuriku. Apa kamu tidak bisa hidup tanpanya? Tentu saja. Menyelamatkan apa lagi? Sudah begini saja. Kamu kenapa? Kamu terluka? Tidak. Lalu kenapa ada bau? Darah samar di tubuhmu? Kamu membunuh orang? Hidungmu seperti anjing, ya? Hari ini, waktu lewat pasar. Aku lihat ada yang potong ayam. Mungkin waktu itu. Tidak sengaja kena. Oh, aku ke atas ganti baju dulu. Nyonya, Nona, aku pulang. Nyonya, aku pulang. Aku juga bawa banyak oleh-oleh. Loh, Syukurlah kamu pulang. Dia siapa? Aku baru saja pulang. Kok kamu tanya aku? Nona, sebulan tidak bertemu. Kok jadi kurus begini? Pasti tidak makan dengan benar. Ya, tenang saja. Sekarang Bibi Wang sudah kembali. Pasti kamu akan makan teratur setiap hari. Bibi Wang, kok kamu jadi hitam sih? Kena panas waktu pulang kampung kerja. Nona. Bukankah kamu bilang tidak kenal? Aku baru saja mengenalinya. Datang. Mungkinkah ini pelayan jahat yang selalu meremehkan putri kandung dan bertindak semena-mena dalam cerita putri palsu dan putri kandung itu? Ini pasti Nona besar, ya? Aku sudah dengar semua ceritamu dari Nyonya. Sungguh anak yang malang. 20 tahun lebih ini, pasti berat hidup di luar sana. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi sok kuat sendirian. Karena pelindungmu sudah datang. Tenang aja. Mulai sekarang, urusan makan kamu serahkan aja ke Bibi Wang. Dijamin bikin kamu gembul dan sehat. Oh, makasih ya. Xiao Bao, ini Bibi Wang. Dulu anaknya nikah, aku kasih dia cuti sebulan. Makanya kamu belum pernah ketemu dia. Lihat deh, Nona besar kurus banget. Pasti dulu makannya nggak bener. Aku bawain sesuatu buat Nona besar, buat jaga kesehatan. Ini ayam kampung dari rumah. Segar banget. Nanti langsung aku sembelih. Buat bikin sup biar nona-nona sehat. Bibi Wang, sini aku bantu. Saingan. Saingan apa? Siapapun kamu, pesanan ini sudah diambil alih grup topeng kami. Hari ini, dia cuma akan jadi buruanku. Kalau nggak mau mati, minggir sekarang. Jadi, orang ini mau rebut permaisuriku? Takut? Kalau takut, dia barusan. Gimana bisa dia muncul di depanku? Terus, tenaga anehnya itu, gimana ceritanya? Kamu ini sebenarnya siapa, sih? Kamu nggak pantas tahu nama aku. Dasar bocah, sombong banget sih.
Kamu tahu nggak, kalau berani macem-macem sama aku, akibatnya apa? Hampir aja aku mati. Dia milikku. Kalau berani datang lagi, aku bunuh. Aku pasti balik lagi. Kok kamu kesini? Bukannya tadi udah bilang, nanti aku jemput kamu. Datang buat tidur bareng kamu. Waktu kamu kesini, ada ketemu orang nggak? Nggak ada. Kok aneh? Ya, tadi di luar ribut banget. Nggak mungkin nggak ada orang. Duduk manis di sini. Ya, jangan kemana-mana. Aku keluar sebentar. Rencana dibatalkan. Beresin sampah di luar. Siap. Terus yang di dalam, dibersihin juga? Nggak usah. Tuan muda, dia kemungkinan besar utusan mereka, buat nyusup. Kamu yakin? Apa kamu akan membiarkan orang berbahaya seperti itu? Tetap di sisimu? Tidak peduli dia orang siapa sebelumnya. Mulai sekarang, dia hanya akan menjadi milikku. Gawat, gawat. Tuan muda sudah tergila-gila pada wanita iblis itu. Nona ada di rumah, ya? Tadi malam saya datang mau tanya apa Nona mau makan camilan malam. Ternyata Nona tidak ada. Saya kira Nona pergi keluar. Kamu salah lihat. Ada apa? Nona besar juga ada di rumah, ya? Ham. Tadi malam saya datang mau tanya apa Nona mau makan camilan malam. Ternyata Nona juga tidak ada. Saya kira kalian berdua pergi keluar bersama. Saya salah lihat. Masa sih? Kamu salah lihat. Apa benar saya yang salah lihat? Padahal kalian berdua tidur di kamar. Aneh sekali. Ayah mana? 2 hari ini tidak melihatnya. Kata Nyonya, perusahaan Tuan sepertinya sedang ada masalah. 2 hari ini mereka semua tinggal di kantor. Coba cari tahu tentang keluarga Jiang. Apa yang terjadi belakangan ini? Wah, Meskipun aku tidak mengerti, tapi sepertinya ini hebat sekali. diam. Sudah kutemukan. Keluarga Jiang, salah satu proyek besar yang mereka menangkan tender baru-baru ini, gagal total. Uang yang mereka investasikan bukan hanya hangus semua. Bahkan, ada kemungkinan mereka harus menanggung denda pelanggaran kontrak yang besar. Jadi, keluarga Jiang akan bangkrut? Ayah mungkin sekali akan menjadi kambing hitam atas penipuan bisnis kali ini. Masuk penjara? Bisa diselamatkan? Tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak ada jalan sama sekali. Selama keluarga Jiang bisa menemukan dukungan teknis yang lebih kredibel untuk membuktikan kelayakan proyek itu sendiri, tentu saja mereka bisa melewati kesulitan ini. Dukungan teknis? Apa itu? Aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Lihat, kali ini akan ada masalah besar. Kemungkinan besar keluarga Su, perusahaan saingan keluarga Jiang, yang menjebak. Mereka tidak hanya membajak beberapa tulang punggung teknis inti keluarga Jiang dengan harga tinggi, tapi juga diam-diam menghalangi keluarga Jiang untuk merekrut talenta baru dari luar. Keluarga Su? Masih ingat Su Pei Pei di pesta keluarga Lu itu? Dia? Dukungan teknis yang lebih otoritatif yang kamu bilang itu, apa? Cukup cari talenta yang lebih hebat daripada mereka yang dibajak itu. Kamu mau kemana? Tenanglah, kamu. Membunuh itu melanggar hukum. Aku sudah bilang dari dulu, kamu tidak punya kemampuan itu. Sekarang lihat, seluruh keluarga Jiang akan hancur bersamamu, Jiang Wenhai, karena kesalahan keputusanmu. Perusahaan rugi ratusan juta. Apa kamu masih punya muka untuk duduk di posisi ini? Dabao, Silbao, kok kalian bisa di sini? Mana satpamnya? Apa mereka tidak tahu kita sedang rapat? Dasar gadis liar. Bangun. Tidak sopan sekali. Dasar gadis ingusan. Duduk di kursi CEO. Tidak tahu malu. Jiang Wenhai, begitukah caramu mendidik anak? Bahkan anak sendiri tidak bisa dididik. Apa hakmu menjabat sebagai CEO? Menurutku, lebih baik kamu segera mengundurkan diri. Serahkan posisimu. Sepertinya hari itu, kalian belum cukup dipukuli. Cepat sekali sudah berani muncul lagi. Memang seharusnya dibunuh saja. Membunuh itu melanggar hukum. Jiang Yu, kami ini orang tuamu. Bagaimana caramu bicara?
Tidak sopan. Tidak punya tata krama. Memangnya kamu siapa? Kamu kurang ajar. Hari ini, masalah ini akan diselesaikan sesuai perkataanku. Anak kedua. Karena keputusanmu yang gegabah, keluarga Jiang rugi ratusan juta. Kamu sudah tidak cocok lagi di perusahaan. Mulai hari ini, kamu mengundurkan diri dari jabatan CEO. Kakakmu yang akan mengambil alih Jiangxi. Kenapa? Sekarang bahkan perkataan ayah tidak didengarkan lagi? Diamlah. Orang tua, mencabut atau tidak jabatannya. Bukan kau, orang tua ini, yang memutuskan. Berdasarkan peraturan perusahaan, pemecatan presiden direktur tanpa alasan yang sah membutuhkan persetujuan dari pemegang saham yang memiliki lebih dari 2/3 saham perusahaan melalui pemungutan suara. Saham kalian berdua jika digabungkan hanya 25%. Bahkan jika ditambahkan dengan saham orang-orang yang kalian suap itu, tetap saja, tidak lebih dari 43%. Kalian tidak punya hak untuk memecatnya. Putriku keren banget. Satu orang keras kepala. Di belakangnya ada lagi yang keras kepala. Meskipun suara tidak cukup, tapi karena kesalahan pengambilan keputusan, proyek yang dimenangkan tender tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Harus membayar denda miliaran. Alasan ini, cukupkan untuk memecatnya? Siapa bilang proyek tidak bisa diselesaikan tepat waktu? Kami sudah menemukan teknisi yang lebih hebat. Tidak mungkin. Seluruh kota utara, sama sekali tidak ada orang yang berani mengambil masalah ini. Kalian menemukan orang di mana? Kamu pasti membohongi kami. Kamu tidak bisa menemukannya. Itu karena kamu tidak berguna. Apa mereka benar-benar menemukan orangnya? Ini tidak mungkin. Xiao Bao, kamu benar-benar menemukan orangnya? Orangnya di mana? Siapa dia? Berapa umurnya? Pria atau wanita? Kamu sudah mengenalnya? Dia. Siapa? Tiba-tiba ada firasat buruk. Aku? Sudahlah, ini memang urusan papa. Kalian punya niat ini, aku sudah sangat terharu. Dia bisa. Memanfaatkan bakat adalah pelajaran wajib bagi setiap kaisar. Mulai lagi. Bawa aku ke departemen proyek. Kamu tadi kemana? Pergi dugem. Kamu juga bisa dugem. Bukan. Kapan kamu keluar? Kok aku nggak dengar suara apa-apa? Coba tebak. Aku datang mau tidur sama kamu. Katanya kalau nggak ada aku, kamu nggak bisa tidur? Pembohong. Dengar-dengar Su Pei Pei dan kakaknya, Sui, tadi malam di depan klub, dipukuli sampai babak belur. Gigi mereka sampai copot beberapa. Oh, Menurutmu siapa yang memukuli mereka? sulit sekali ditebak, ya. Kamu mau kemana? Perpustakaan. Aku juga mau ikut. Kamu lihat-lihat dulu. Aku mau ke toilet sebentar. Kakak, mau nonton petualangan naga? Bagus banget loh. Terima kasih, aku akan menontonnya. Jiang Yu. Kok kamu bisa di sini? SST. Ini apa? Lihat. Ini dari mana? Tadi ada seorang pria diam-diam menaruhnya di sini. Dia sekarang di mana? Sudah pergi. Jiang Yu, kau jaga di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Aku akan memanggil orang. Jadi ini apa? Bahan peledak? Bahan peledak sekarang sudah berevolusi jadi sekecil ini? Praktis sekali. Jangan sentuh. Seberapa besar jangkauan ledakannya? Jika ini meledak, semua orang di lantai ini akan mati. Baiklah, kau pergi saja. Pemberitahuan darurat. Sirkuit internal perpustakaan mengalami kerusakan. Diduga ada risiko kebakaran. Mohon semua pembaca segera evakuasi melalui jalur darurat dengan tertib. Ini bukan latihan. Mohon segera evakuasi. Aku tahu kau, wanita sialan ini, akan merusak rencanaku. Sok ikut campur, cari mati. 200.000 kau kembali. Mati kau. Jiang Yu, cepat menyingkir. Tenang, tidak akan mati.
Kau tidak apa-apa? Ada yang terluka? Gampang saja. Dia yang meletakkan bom. Sengaja meledakkan bahan peledak. Membahayakan keamanan umum. Ini pembelaan diri, kamu bisa lolos. Kalau begitu, aku tusuk lagi. Tunggu. Kalau ditusuk lagi, itu bukan pembelaan diri. Nggak bisa lolos. Kalau dia diserahkan ke kantor polisi. Apa dapat 200.000? 200.000 apa? Buronan 200.000. Sial! Benar-benar buronan kelas A, Zhang Qiang. Bagaimana kamu tahu dia buronan? Aku lihat di berita pagi ini. Hari ini juga Ratu Kaisar memberantas kejahatan demi rakyat. Nona Jiang Yu, ini hadiah 200.000 atas keberanian Anda. Terima kasih sudah memberantas kejahatan demi rakyat. Lihat apa? Daftar buronan uang. Jangan harap yang ada di dinding ini semuanya penjahat keji dan putus asa. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Ayo pulang. Buronan itu yang 200.000 itu melakukan kejahatan apa? 2 bulan lalu, di kota Lin terjadi 3 kebakaran besar berturut-turut. Menyebabkan 5 orang tewas dan 16 luka-luka. Itu dilakukan oleh orang yang sama sebagai balas dendam sosial. Jadi dia dicari. Setelah mengidentifikasi tersangka Zhang Qiang, dia berhasil kabur. 2 bulan pencarian, baru ketahuan dia kabur ke kota utara. Ledakan kali ini juga ulahnya. Menggunakan bom rakitan, dia ingin meledakkan perpustakaan. Sebelumnya dia juga pakai bom? Bukan, sebelumnya pembakaran. Lalu kenapa kali ini dia pakai bom? Dulu dia tidak bisa membuatnya? Zhang Qiang hanya lulusan SD. Dulu dia cuma bisa membakar pakai bensin. Mana mungkin dia bisa membuat bom sekuat itu? Jadi, ada orang di belakangnya. Ada apa? Aku mau cerita sesuatu. Kenapa semalam tidak datang? Semalam aku pergi dugem. Sudah terlalu malam, jadi tidak kesini. Dugem apa? Dugem. Dugem? Dengan siapa? Aku sendiri. Malam-malam sendirian pergi dugem. Semangat sekali, ya? Coba katakan, siapa yang begitu penting, yang bisa membuatmu tidak tidur semalaman, pergi sendirian untuk menemaninya dugem. Jangan bilang. Baiklah, itu Su Peipei. Saat aku mencarinya, dia sedang dugem. Aku ikut dugem 2 kali. Hanya 2 kali. Aku melompat dan memukul kakak beradik itu. Masing-masing sekali. Bukankah itu 2 kali? Sudah, bukankah kamu mau tidur? Tidurlah. Sudah dibujuk ya. Permaisuri memang semudah ini dibujuk. Tuan Muda, sudah jelas. Tadi malam, kakak beradik dari keluarga Su dipukuli di klub. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Meskipun pihak lawan menghindari semua CCTV, tapi CCTV cadangan di sudut klub mereka. Itu Nona Jiang. Tapi rekamannya sudah diubah. Ini versi yang sudah diperbaiki. Benar-benar hanya dugem 2 kali. Tuan Muda tersenyum. Benar-benar aneh. Berangkat dan bereskan. Aku tidak ingin ada orang lain melihat rekaman ini lagi. Ya. Sialan, aku harus tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak akan memaafkannya. Kak, wajahku hancur. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berani melukai orang keluarga Su, aku akan membunuhnya. Cepat, periksa semua CCTV di sekitar sini. Aku tidak percaya tidak bisa menemukannya. Tuan Muda Su, rekamannya sudah ada. Cepat putar. Aku ingin lihat siapa yang berani-beraninya. Aku akan mencincangnya dan memberikannya pada anjing. Mana orangnya? Mana? Hantu.
Nona, Pakai ini. Setelah masuk, jangan sentuh sembarangan, jangan pegang sembarangan, dan jangan bicara sembarangan. Oh, jadi ini Nona Jiang yang disebutkan Kapten Chen. Silakan masuk. Ini siapa? Tidak usah pedulikan dia. Zhang Wei mengaku, bom itu diberikan orang lain padanya. Dia dihubungi melalui forum gelap. Pihak lain meletakkan barangnya di tempat yang disepakati agar dia mengambilnya. Mereka tidak pernah bertemu. Komputernya? Saat kami tiba, komputernya masih berfungsi. Tapi saat kami akan masuk ke forum itu, layar komputer tiba-tiba mati. Orang-orang dari departemen teknis masih belum bisa memperbaikinya. Tempat ini kecil, bobrok, dan kotor. Tidak senyaman penjara bawah tanah negara Jiangku. Data sudah dipulihkan. Sedang diunggah. Lihat apa? Ayo pergi. Bolehkah aku membawanya? Tidak boleh. Hanya pot bunga rusak. Apa bagusnya? Aku mau itu. Ini barang bukti. Kalau kamu suka, nanti aku belikan 100 pot. Aku hanya mau ini. Aku benci anak nakal. Tapi dia sakit jiwa. Sudahlah, buat apa berdebat dengan orang sakit? Halo? Pot bunga ini. Boleh kami bawa untuk jurus? Tentu saja boleh. Hanya sepotong bunga saja. Aku akan menjelaskannya di laporan. Bukan, ini bunga siapa sih? Kenapa aku yang harus membawanya? Nona, ini apa ya? Bunga. Maksudku, bunga apa ini? Hamba sudah merawat bunga seumur hidup. Kok belum pernah lihat yang seperti ini? Kau tidak tahu? Kelihatannya seperti peonia, tapi bukan. Warnanya merah menyala sekali. Di pinggir kelopaknya ada lingkaran kuning keemasan. Aneh tapi cantik. Jangan-jangan peoni selingkuh dengan bunga lain, lalu menghasilkan spesies hibrida? Namanya Ciao. Ciao? Nona, kau tahu? Kau pernah melihatnya? Memang benar nona saya. Pengetahuannya luas. Mana mungkin aku tidak mengenalnya? Ini adalah bunga nasional negara Jiangku. Hanya saja, mengapa bunga nasional yang seharusnya milik negara Jiang bisa mekar di masa depan? Jiang Yu, polisi mencurigai kamu terlibat dalam kasus ledakan. Ikut kami. Maksudnya apa sih? Zhang Wei sudah mengaku. Bunga itu diberikan kepadanya oleh seseorang dari forum. Bunga yang bahkan kami tidak bisa identifikasi dengan sistem biometrik. Tapi kamu mengenalnya. Jiang Yu, beritahu aku, kenapa bisa begitu? Bagaimana kamu tahu aku mengenalnya? Nona, semoga perjalananmu lancar. Bibi Wang, aku akan menunggu kamu kembali dengan tahu dan daun pinus. Ya. Terima kasih banyak ya. Jiang Yu, jika kamu memberitahu kami semua yang kamu tahu, kamu tidak perlu ikut kami. Ayo, kita dengar dulu apa katanya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nekat begini hari ini, masuk ke sana tanpa alasan jelas, tahu nggak itu artinya apa? Itu tandanya ada orang yang bakal nyawa melayang. Udah gini masih aja. Kamu masih sok jagoan? Wajahnya sangar, tapi auranya tenang dan berwibawa. Matanya tajam kayak elang. Dikelilingi aura membunuh. Memang cocok banget jadi orang buat departemen kehakiman. Nona Jiang, kamu tahu kenapa kami panggil kamu hari ini? Untuk apa? Ya. Nggak usah basa-basi. Jawab, kenapa kamu kenal Ciao? Siapa yang kasih tahu? Atau kamu pernah lihat di mana? Kalau ada satu kata pun bohong, kamu bakal tanggung jawab secara hukum. Aku mau ketemu Zhang Wei. Kamu ngomong apa? Pertemukan aku dengannya. Kalau enggak, aku enggak bakal bicara. Kalian berdua sama-sama tersangka, nggak mungkin kami pertemukan. Ya sudah, aku enggak akan bicara. Kapten Chen, untuk apa kau menemuinya? Ada yang ingin kutanyakan. Kami bisa membiarkanmu bertemu Zhang Wei, tapi kami harus ada di sana. Kau, dasar wanita sialan.
Kau merusak rencanaku. Seharusnya aku membunuhmu saat itu juga. Jiang Yu, letakkan senjatanya. Kapten Chen, jangan tembak. Dia penjamin saya. Sekarang, giliran aku yang membunuhmu. Kau, Apa yang akan kau lakukan? katakan semua yang kau sembunyikan. Katakan semuanya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Kapten Chen, tolong aku. Apa kalian akan membiarkan wanita gila ini membunuhku? Jiang Yu, tenanglah. Jangan melakukan kesalahan karena impulsif. Jika kau meletakkan senjatanya sekarang, kami tidak akan mempermasalahkan perbuatanmu barusan. Jiang Yu, Membunuh itu melanggar hukum. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Bicaralah. Bagaimana kalian biasanya berkomunikasi? Bagaimana bunga itu datang? Kenapa dia memberimu bunga? Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Berani membohongiku? Selain di forum, ada juga ponsel khusus. Itu adalah hadiah pertemuan dari mereka bersama bunga itu. Aku tidak mengerti bunga itu, jadi aku menyimpannya. Ponselnya aku sembunyikan. Di dalamnya, ada semua bukti mereka meledakkan perpustakaan. Setiap kali mereka yang menghubungi duluan, mereka juga pakai pengubah suara. Aku sama sekali tidak bisa membedakan pria atau wanita. Bawa dia keluar. Kamu terlalu gegabah. Kalau tidak sengaja terjadi sesuatu, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Oh. Bukan. Bagaimana kamu bisa menggunakan pistol? Aku melihat di TV, mereka selalu berakting seperti itu. Belajar dari TV. Apa dia sudah terlalu lihai? Meskipun dia berhasil mendapatkan petunjuk, situasinya benar-benar buruk. Menyerang polisi, merebut senjata, dia harus dihukum. Kapten Chen, coba lihat ini dulu. Jangan kira dengan ini semuanya beres. Dia belum bilang kenapa dia bisa tahu bunga Ciao. Dia masih jadi tersangka. Bunga Ciao adalah bunga nasional negara Jiangku. Aku adalah Ratu Kaisar negara Jiang. Tentu saja aku tahu. Aku sekarang yakin. Otaknya memang ada masalah. Xiao Baoku. Akhirnya kamu pulang juga. Mama sampai khawatir setengah mati. Bibi Wang bilang kamu dibawa lagi. Kali ini tidak ada yang menyakitimu, kan? Nona, cepat. Buang sialnya. Tahu panasnya sudah siap. Cepat gigit sedikit. Usir semua kesialan. Sudah cukup. Kami baik-baik saja. Tidak bisa, harus dimakan. Buang sial. Nona, cepat makan dong. Kamu ngapain? Dia makan untukku. Nona. Hei, Jiang Yu, kamu mau kemana? Apa kamu sudah minta pendapatku? Aku mau tidur sama permaisuri. Apa kamu mencurinya kembali? lumayanlah. Otaknya akhirnya sedikit jernih. Nona besar. Kalau begitu, silakan makan. Kamu. Kenapa kamu datang? Permaisuri. Tuan Muda, apa dia sudah terpengaruh guna-guna sampai sejauh ini? Tuan Muda, tabib sakti sudah tiba. Ayo pergi. Aku akan membawamu bertemu seseorang. Adik Jiang Yu. Di sini. Kamu. Lama tidak bertemu. Ada apa ini? Tabib sakti mengenal adik Jiang Yu. King Yu. Hamba menghadap Yang Mulia. King Yu, lama tidak bertemu. Yang Mulia, Anda masih hidup. Bagus sekali. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu yakin dia tabib sakti? Bukan pasien yang kamu ambil dari rumah sakit jiwa. Demi Tuhan. Dia benar-benar tabib sakti. Bisa bertemu denganmu, aku sangat senang. Bisa bertemu Yang Mulia lagi, King Yu juga sangat senang. Ada yang lebih menyenangkan lagi. Permaisuri juga ada di sini. King Yu. Salam hormat untuk Permaisuri. Permaisuri. Permaisuri.
bangunlah. King Yu, ayo kita masuk dan bicara. Waktu datang, dia bilang aku yang terbaik di dunia. Kok sekarang malah sama orang lain, kelinci kecil yang mudah berpaling. Oh, bilang orang lain sakit jiwa. Kamu sendiri juga ikut-ikutan, kan, permaisuri? Yang Mulia, King Yu tidak berguna. Aku telah mengecewakan kepercayaanmu. Saat itu, Anda memerintahkan saya membawa perintah kembali ke ibu kota untuk memobilisasi pasukan bantuan. Tapi pada akhirnya, saya tetap terlambat. Darah 100.000 prajurit mewarnai bumi menjadi merah. 100.000 jasad tanpa tempat kembali. Tahun demi tahun setelah itu, King Yu selalu tak berani mengingat pemandangan mengerikan itu. Aku tahu kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tak perlu menyalahkan diri sendiri. Dalam situasi seperti itu, meskipun kamu tiba tepat waktu, itu tak akan mengubah apapun. Orang itu mengatur jebakan ini, dia memang tak pernah berniat membiarkanku pergi hidup-hidup. Yang Mulia, kapan Anda membangkitkan ingatan Anda? Membangkitkan ingatan? Yang Mulia, saya membangkitkan ingatan setelah kepala saya terbentur 3 tahun lalu. Ingatan kehidupan lampau. Setelah itu, saya mulai berpraktik dengan nama tabib suci, menyebarkan 13 jarum guimen. Saya hanya berpikir, jika kalian juga ada di sini mendengar kabar itu, pasti akan datang mencari saya. Tak disangka saya benar-benar bisa bertemu Anda lagi. Hanya saja, mengapa Yang Mulia dan penampilan permaisuri persis sama seperti di kehidupan sebelumnya? Maksudmu, kamu bereinkarnasi? Lahir dan besar sebagai orang modern. Hanya saja sebelumnya, tidak punya ingatan masa lalu. Bukan berarti setelah mati, langsung terlahir kembali ke tubuh ini. Benar, Yang Mulia. Kok bisa begini? Prosesku sama sekali tidak seperti dia. Aku jelas-jelas gugur di medan perang. Baru saja memejamkan mata. Detik berikutnya sudah sampai di sini. Lalu, apa kamu punya kabar tentang Hong Zuang? Atau mereka? Aku sudah mencari sejak ingatan itu bangkit. Tapi selama 3 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Namun, sekarang setelah bertemu Yang Mulia dan Permaisuri, King Yu kembali punya harapan. Yang Mulia jangan khawatir. King Yu akan terus mencari keberadaan mereka. Bagus. Yang Mulia, Permaisuri, sepertinya ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Oh, Permaisuri amnesia. Bukan masalah besar. Amnesia. Menurut Anda, mungkinkah? Permaisuri, sama seperti saya sebelumnya, hanya saja ingatannya belum bangkit? Ada benarnya. Memang pantas jadi penasihat militer pribadi saya. Lalu bagaimana? Biarkan kepalanya terbentur juga? Cara membangkitkan ingatan belum tentu sama, tapi kita bisa mencobanya. Lupakan saja. Permaisuri tidak sehat. Bagaimana kalau kepalanya rusak? Yang Mulia jangan khawatir. Kalau rusak, King Yu bisa mengobatinya. King Yu, apakah Permaisuri dulu pernah menyinggungmu? King Yu tidak berani. Tapi memang sudah lama ingin menusuknya. Berarti pernah menyinggung. Entah apa yang Permaisuri lakukan dulu, sampai membuat langit dan manusia murka. Aduh, tidak disangka, Nona Jiang Yu kenal dengan tabib dewa. Kebetulan sekali. Itu, bagaimana kalau kita periksa dulu? Permaisuri keracunan dingin. Coba periksa dia. Racun ini berasal dari rahim. Dibawa sejak lahir. Sudah lama mengendap. Hampir mengikis jantung. Meskipun merepotkan, aku bisa menyembuhkannya. Seberapa yakin? 100%. Tapi ada beberapa bahan obat yang sulit ditemukan. Sebelum ditemukan, aku bisa menekan racunnya dengan akupuntur. Menekan racun membutuhkan stimulasi jantung. Sakit itu wajar. King Yu, Permaisuri, kenapa terlihat sangat kesakitan? Sakit sekali? Aku baik-baik saja. Cukup peluk aku, sayang. Bukankah dia amnesia? Kenapa cara menggoda ini sama persis seperti di kehidupan sebelumnya? Racunnya sudah berhasil ditekan sementara. Setelah bahan obat terkumpul, kita bisa mulai detoksifikasi. Hebat sekali. Apakah ini yang namanya 13 jarum guimen yang legendaris, yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang? Bukan. Ah, kalau begitu, aku ingin tahu, apakah aku punya kehormatan untuk menyaksikan 13 jarum guimen yang legendaris?
Kamu mau mati? Ah, tidak ada, kok. Hanya orang yang sekarat yang pantas melihat 13 jarum guimen. Uhuk. Terima kasih, terima kasih. Aku belum ada niat mati untuk sementara ini. King Yu, ayo pulang. HM. Hei, Tunggu aku. Permaisuri sedang tidak enak badan. Biar aku bantu. Pergi berdua, pulang berempat. Si pasien RSJ kecil ini keluar lagi. Hai, Nona Jiang. Kita bertemu lagi. Ada apa ini? Chi Yao, Kau tahu bunga ini? tentu saja tahu. Ini adalah bunga nasional negara Jiang. Dapat lagi satu. Dia bernama King Yu. Dia temanku. Kau pergi ke rumah sakit jiwa? Tidak kok. Lalu dari mana kau menjemput pasien RSJ ini? Beli satu gratis satu lagi. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak sakit.